Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika di channel Tanya PR Matematika. Kali ini kita akan membahas materi matematika untuk kelas 11, yaitu program linier. Program linier. Nah, di program linier ini yang perlu kita perhatikan ada dua bagian utama di program linier. Yang pertama itu kita sebut dengan fungsi kendala. Fungsi kendala ini adalah batasan dari nilai X dan Y yang akan dicari nilai maksimum atau minimumnya. Nah, fungsi kendala ini berupa sistem pertidaksamaan. Sistem pertidaksamaan. Nah, sistem pertidaksamaan kita sudah bahas di video sebelumnya, yaitu bagaimana mencari daerah penyelesaiannya. Oke, itu akan kita gunakan lagi di program linier. Oke, yang pertama fungsi kendala, yang kedua itu adalah fungsi objektif. Fungsi objektif. Fungsi objektif ini adalah fungsi yang mengandung nilai X dan Y, yang mana fungsi objektif ini akan dicari nilai optimumnya itu berapa. Ya, nilai optimum bisa maksimum, bisa minimum. Misalkan contoh ada sebuah permasalahan, kita disuruh mencari nilai maksimum dari suatu fungsi fx, y, yang mana fx, y-nya itu adalah 8x plus 6y. Nah, ini yang dimaksimumkan ini disebut dengan fungsi objektif. Ya, nilai maksimum dari fx, y yang sama dengan 8x plus 6y untuk x dan y yang memenuhi pertidaksamaan 5x plus 3y kurang dari 60 kurang dari sama dengan 5x plus 6y kurang dari sama dengan 90. X-nya lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh dari program linier. Ada fungsi objektif, yaitu yang ini fungsi objektifnya, kemudian ada fungsi kendala. Inilah yang disebut dengan fungsi kendala, yaitu batasan dari X dan Y yang akan dicari nilai maksimum dari fx, y-nya yang sama dengan 8x plus 6y. Oke ya, seperti ya, ini bagian dari program linier. Ada dua bagian. Oke, terus cara mengerjakannya gimana? Cara mengerjakannya untuk mencari nilai maksimum dari fungsi objektifnya, langkah pertama yang kita lakukan, kita harus menggambar DP-nya terlebih dahulu. Nah, DP ini kita pernah membahas di video sebelumnya. Jadi dari 5x plus 3y kurang dari sama dengan 60, ada 5x plus 3y, 5x plus 6y kurang dari 90. Ini kita gambar daerah penyelesaiannya di koordinat kartesius. Oke, yang masih belum bisa menggambar daerah penyelesaian bisa dilihat di video program linier yang sebelumnya. Oke ya, langkah pertama kita harus mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama yang kita gambar adalah ini, persamaan ini. Nah, 5x plus 3y. Ya, mencari titik potong terhadap sumbu X itu adalah Y-nya kita hilangkan. Sehingga 5x sama dengan 60. Ada 5x sama dengan 60, ketemu X-nya 12. Oke, ini X-nya. Kemudian mencari titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya ini kita hilangkan sehingga ketemu 3Y sama dengan 60. Y-nya sama dengan 20. Jadi Y-nya di 20. Ini kita gambar daerah penyelesaiannya. Oke, di sini karena
koefisien Y-nya positif, koefisien Y positif, ini positif, dan tandanya kurang dari, DP-nya ini yang di bawah. Kita arsir kebalikannya, yaitu yang atas. Oke. Kemudian yang kedua, berarti di 5x plus 6y, kita cari titik potong terhadap sumbu x-nya, di mana y-nya kita hilangkan, sehingga 5x sama dengan 90, berarti x-nya adalah 18. Saya gambar dengan warna ungu. Jadi di sini 18. Kemudian titik potong terhadap sumbu y-nya, x-nya kita hilangkan. Bagian x ini kita hilangkan. Sehingga 6y sama dengan 90. Y-nya 90 bagi 6 itu 15. Saya gambar dengan warna ungu di 15. 15 kira-kira di sebelah sini. Kita tarik grafiknya. Ini garisnya ya. Oke. Kita lihat koefisien Y-nya. Koefisien Y-nya positif dan dia kurang dari, positif dan kurang dari, maka daerah penyelesaiannya di bawah, kita arsir bagian atasnya. Artinya bagian atas ini bukan DP, jadi kita buang. Ada syarat lagi, X-nya lebih besar dari 0. X lebih besar dari 0 berarti yang dipilih ke kanan ini kita buang. Nah, kemudian Y-nya lebih besar dari 0, Y yang di atas kita ambil, yang bawah kita buang. Jadi DP-nya adalah bagian ini. Nah, ini DP. Oke, kalau saya gambar, bentar, coba kita gambar dengan ini. Oke, ini daerah DP-nya. Nah. Oke, DP. Nah, terus paham ya? Seperti itu. Terus nilai maksimumnya di mana? Iki ada yang keliru. Sorry. Ini kita nariknya bukan ke 12 tetapi ke 18. Nah, ini kita tarik dulu. 15 ke 18. Salah lagi. Ya. Oke, di situ. Oke. Oke, daerah penyelesaiannya berarti di sebelah sana. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Oke, itu ya. Terus nilai maksimumnya gimana? Nilai maksimum dari fungsi objektif ini itu terjadi di perbatasan dari DP. Terutama di bagian ininya. Nah, bagian ini kita harus mencari titik-titik sudutnya ya, kita tentukan. Jadi setelah menggambar DP, titik sudutnya itu kita tentukan. Berapa aja titik sudutnya, kita cari titik sudut. Yang pertama itu adalah ini 0,0. Oke, yang kedua yang sebelah sini yaitu 0,15. Kemudian ada yang ini 12,0. Kemudian ada titik yang terakhir yang belum ada, itu kita harus mencarinya dengan menggunakan eliminasi. Jadi 5x plus 3y yang sama dengan 60 kita eliminasi dengan 5x plus 6y yang sama dengan 90. Kita kurangi aja. 5x dikurangi 5x 0, 3y dikurangi 6y min 3y, kemudian 60 dikurangi 90 itu min 30, sehingga y-nya ketemu 10. Ya, nilai x-nya berapa? Nilai x-nya kita masukkan ke salah satu persamaan. Misalkan saya masukkan ke 5x plus 3y sama dengan 60. Berarti y-nya kita ganti 10, ini 30 pindah ke sebelah kanan, berarti 5x-nya sama dengan 60 dikurangi 30 yaitu 30, x-nya ketemu 6. Jadi di sini udah ketemu garisnya. Yang pertama itu x-nya 6, y-nya sama dengan 10, sehingga di sini 6,10. Oke. Terus langkah selanjutnya diapakan? Langkah selanjutnya itu kita harus
kita harus mencari nilai fungsi objektifnya dari titik-titik yang ini. Oke, contoh misalkan fungsi objektifnya ini apa? Fungsi objektifnya itu adalah mana? Fungsi objektifnya ini ya. Nah, ini fungsi objektifnya fx, y itu sama dengan 8x plus 6y. Oke, yang sebelah sini f 0,0 jadinya 8 kali 0 ditambahkan 6 kali 0 ketemu 0. Oke, itu yang berikutnya. Yang ini berarti f 0,15, x-nya kita ganti dengan 0, y-nya kita ganti dengan 15. 8 kali 0, 0, 6 kali 15 itu 90. Berikutnya f 12,0, x-nya kita ganti dengan 12 ditambahkan y-nya kita ganti dengan 0. 8 kali 12 itu 96. Oke, terakhir kita cari f 6,10, artinya x-nya kita ganti dengan 6, y-nya kita ganti dengan 10. Berarti 48 tambahkan 60 ketemu 108. Oke, seperti itu cara mengerjakannya. Karena yang diminta adalah nilai maksimumnya, berarti kita cari dari bagian yang sudah kita cari ini yang paling besar, yaitu 108. Jadi ini maksimumnya. Kalau disuruh mencari minimum berarti cari yang paling kecil. Oke, bisa ya. Jadi langkahnya apa aja? Langkah yang pertama kita harus menggambar daerah penyelesaiannya. Kemudian langkah berikutnya kita harus mencari titik sudut yang ada. Oke ya, seperti itu. Satu kasus lagi di program linear. Bagaimana kalau kita disuruh mencari nilai minimum? Jadi nilai minimum suatu fungsi fx sama dengan fx, y yang sama dengan 4x plus 5y yang memenuhi daerah penyelesaian berikut. Jadi di sini yang diketahui itu adalah daerah penyelesaiannya. Kita disuruh mencari nilai minimumnya. Ini 4 dengan 4, jadi ini 4, kemudian ada 3 dan 6. Ini 3, kemudian ini 6. Daerah penyelesaiannya ini adalah sebelah sini. Nah, langkah pertama untuk mencari maksimum kita kan harus mencari daerah penyelesaiannya. Nah, berhubung daerah penyelesaiannya sudah ada, berarti langkah selanjutnya tinggal mencari apanya? Titik sudutnya. Nah, ini sudah ada titik sudut yang pertama di situ 0,4, kemudian ada lagi yang sebelah sini 6,0. Nah, ingat titik sudut dari DP-nya ya. Yang ini enggak termasuk karena itu bukan titik sudut DP. Titik yang terakhir adalah ini, yaitu titik yang belum tahu nilainya berapa. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaiannya ini, menentukan titik yang sebelah sini, yang tengah ini, kita harus tahu persamaannya terlebih dahulu. Ada rumus yang bisa kita pakai, yaitu jika diketahui garis perpotongan terhadap sumbu y-nya di A, ini di B, maka persamaannya AX plus BY sama dengan 0. AX plus BY sama dengan A kalikan B. Nah, itu rumus yang kita pakai. Sehingga yuk kita gambar atau kita cari persamaan yang pertama, yang ini. Nah, di sini ada 4 sebagai A-nya dan B-nya sama dengan 4. Berarti persamaannya 4x AX plus 4y sama dengan AB, 4 kalikan 4. Sehingga di sini 4x plus 4y sama dengan 16. Bisa kita bagi 4x plus y-nya sama dengan 4. Jadi ini persamaan pertama. Persamaan kedua kita juga mencari yang ini persamaannya. Nah, ini A-nya adalah 3, B-nya sama dengan 6. Berarti 3x plus 6y sama dengan 3 kali 6. Nah, jadi 3x plus 6y sama dengan 18. Kita bagi 3, x plus 2y-nya sama dengan dibagi 3, 6 ya. Oke.
Dari dua persamaan ini kita eliminasi. Kita eliminasi untuk mencari perpotongannya. Sehingga eliminasinya X plus Y sama dengan 4 dan X plus 2Y sama dengan 6. Yuk dikurangi. X kurangi X 0, Y dikurangi 2Y min Y, 4 kurangi 6 min 2. Sehingga Y-nya ketemu 2. Nah, kita masukkan Y-nya ke sini, X tambahkan 2 sama dengan 4, otomatis X-nya juga sama dengan 2. Oke, berarti di sini titiknya adalah 2,2. Oke, langkah selanjutnya kita cari nilai fx, y-nya, fungsi objektifnya. Apa fungsi objektifnya? Fx, y-nya tadi sama dengan 4x plus 5y. Sehingga yang pertama kita cari f0,4. X-nya kita ganti dengan 0, y-nya kita ganti dengan 4. Ketemu 20. Yang ini F6,0 artinya X-nya kita ganti dengan 6, Y-nya kita ganti dengan 0. 4 kali 6, 24. Kemudian ini F2,2. X-nya kita ganti dengan 2. 4 kali 2 tambahkan 5 kali 2. 8 tambahkan 10. Ketemu 18. Ya, seperti itu. Yang diminta berapakah nilai minimumnya? Karena minimum yang diminta, maka yang kita cari adalah yang paling kecil antara 20, 24 dan 18. Berarti minimumnya berapa? Minimumnya adalah 18. Jadi seperti itu. Oke. Yang perlu saya tekankan di sini, yang sering dilakukan, kesalahan yang sering dilakukan siswa, A dan B-nya ini tertukar. Ya, jadi jangan sampai ditukar. Yang A ini perpotongan terhadap sumbu Y digandengkan dengan X, B perpotongan terhadap sumbu X digandingkan dengan Y. Oke, seperti itu. Oke, kita pembahasan program linier untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Ntar kita lakukan mencoba mengerjakan beberapa soal, terutama yang soal cerita. Oke, sampai berjumpa di video berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.